Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini saya akan memaparkan mengenai prosedur pembuatan media pembelajaran Jumanji Adventure, Word, bahkan cara penggunaan dari Jumanji Adventure. Langsung saja kita mulai cara pembuatan dari Jumanji Adventure. Dalam pembuatan Jumanji Adventure di sini saya menggunakan handphone dan menggunakan aplikasi Canva. Oke, kita langsung buka aplikasi Canva-nya. Kita buka. Kita tunggu sampai aplikasi Canva-nya terbuka dan posisi ini masih loading. Oke, kita tunggu. Kita tunggu sebentar. Dan aplikasi terbuka, kita klik tambah sesuai dengan panah yang petunjuk yang ada di atas. Terus kita pilih ukuran khusus. Nah, kita klik ukuran sesuai dengan kemampuan kita. Sini saya menggunakan ukuran senti dengan lebar 10 dan tinggi 10. Oke, kita klik buat desain baru. Nah, kita tunggu sampai desainnya terbuka. Oke, kita tunggu. Nah, ini keluarnya agak lama ya, soalnya jaringannya sedikit kurang lah. Kalau jaringannya bagus pasti cepat terbuka. Oke, sudah keluar. Ada beberapa desain, kita klik sesuai dengan kemauan kita. Nah, di sini saya pilih yang ini. Lalu, namun dari desain ini saya akan menghapus semua desainnya karena kita hanya butuh ukurannya saja, tidak membutuhkan desainnya karena kita sendiri nanti yang akan membuat desain. Maka semua desainnya kita hapus, kita hanya mengambil lembarannya saja. Lalu kita klik unggahan, kita klik foto maksud saya, sesuai foto yang kita punya, atau teman-teman juga bisa ngambil dari Google, foto sesuai keinginan dari Jumanji. Nah, selanjutnya pilih unggah lain, terus kita unggah foto lain dari Jumanji. Saya pilih yang sudah tertera ini. Teman-teman mencari fotonya ini bisa mencari di Google atau di aplikasi browsing lainnya ya. Saya ini mencarinya di Google. Oke, kita klik dan kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu. Oke, ini jaringannya sedikit buruk ya, sehingga sedikit lama. Oke, ini sinyalnya kurang enak sehingga loadingnya cukup lama. Kalau jaringannya cepat pasti enak. Maaf, ternyata masuk lagi ke desainnya. Kita klik lagi desain pilihan kita sesuai keinginan. Kita hapus lagi desainnya dari template yang ada karena kita hanya butuh ngambil lembarannya saja, tidak membutuhkan desainnya karena desainnya kita buat sendiri. Oke, kita klik unggahan lagi. Kita klik foto sesuai keinginan kita, sesuai foto yang kita inginkan. Terus kita atur ukurannya sesuai lembaran kerja yang ada. Terus kita klik unggah file. Kita klik perangkat. Setelah klik perangkat, kita tunggu. Nah, kita klik Jumanji. Cuma dalam Jumanji ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kita ya, sesuai dengan kemauan kita, mau yang seperti apa. Oke, setelah selesai terunggah, kita klik dan kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan lembar kerja. Nah, seperti ini cara dari pembuatan Jumanji. Ini sudah selesai. Lalu kita tinggal klik bingkai. Meskipun ini sudah selesai, kita kasih bingkai-bingkai atau
dari kotak grafis sesuai dari kemauan teman-teman. Bisa kita menggunakan garis, bisa menggunakan bentuk, atau bahkan grafis, atau mungkin bingkai-bingkai yang lain sesuai dengan keinginan dari teman-teman semuanya. Di sini saya hanya membuat nama dari siswa, nama dari yang kita tuju, atau bahkan kelas. Karena di sini saya tujuannya ke siswa, maka saya kasih grafis untuk pembuatan nama dan kelas dari siswa. Nah, di sini saya masih mencari-cari mana bingkai yang cocok untuk kita pasang agar bisa diberikan, maksud saya bisa diberi nama, kelas, atau mungkin ya sesuai keinginan kita lah. Di sini saya masih mencari. Oke. Nah, di sini saya pilih yang oranye ini. Yang oranye, grafis yang oranye. Nah, warna kita sesuaikan warna sesuai keinginan kita. Di sini saya menggunakan warna putih. Kita atur posisinya. Sini saya posisi atas. Cuma teman-teman dalam posisi ini bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Termasuk ukuran kotaknya, ukuran atau apanya seperti itu. Terus kita kasih teks, yang mana kita teks. Nah, dari teks ini kita bisa tulis nama, kelas, dan kalaupun cukup bisa kita kasih nama sekolah juga. Di sini saya hanya menggunakan nama dan juga kelas. Cuma saya akan mencoba dulu dengan menggunakan sekolah juga, apakah cukup atau tidak. Nanti kalau tidak cukup, saya hanya menggunakan nama dan kelas saja. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Terus kita letakkan di dalam grafis kotak warna putih itu. Oke, kita sesuaikan dulu ukurannya, tapi cukup atau tidak. Oke, dirasa sudah cukup, saya akan letakkan. Ternyata hanya cukup di nama dan kelas. Maka dari itu sekolah saya hapus. Saya hanya menggunakan nama dan kelas saja. Oke, kita hapus sekolahnya. Kita tunggu. Ya, nama sekolahnya kita hapus terlebih dahulu. Tapi sebelumnya itu saya akan mencari posisi atau mengatur ukuran dari grafis yang putih ini. Apakah masih bisa atau tidak dengan sekolah. Cuma kalaupun memang ukurannya memang tidak dirasa tidak bisa, maka saya akan menghapus. Ya, karena memang sudah tidak bisa, saya menghapus nama sekolahnya. Saya hanya mengambil nama dan kelas saja. Lalu kita taruh di grafis yang sudah dibuat tadi yang warna putih ini, yang mana hanya cukup nama dan kelas saja. Oke. Lalu setelah selesai dirasa, kita tinggal download saja gambar ini dari Canva. Kita tinggal klik unduh, lalu ya Canva-nya akan secara otomatis mendownload hasil dari pembuatan desain dari pembuatan Jumanji Adventure ini. Oke, sudah selesai. Kita lanjut. Setelah barusan cara pembuatan dari Jumanji Adventure, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan dari word wall, yang mana word wall sendiri ini juga bagian elemen dari pembelajaran menggunakan Jumanji Adventure. Langsung saja kita belajar bagaimana cara pembuatan dari word wall itu sendiri. Sebelumnya, dalam pembuatan dari word wall, ketika kita belum punya akun, maka kita perlu mendaftarkan akun kita terlebih dahulu dengan beberapa cara, yaitu klik sign up, isi nama, alamat email, kata sandi, dan lokasi. Namun ketika kita sudah punya akun, kita bisa langsung login ke akun word wall kita itu sendiri. Di sini karena saya sendiri sudah punya akun dari word wall, maka saya langsung login.
Setelah login, kita klik create activity. Kita klik. Lalu kita pilih salah satu template sesuai dengan pembelajaran yang kita akan pakai. Di sini saya menggunakan template yang kuis ya. Lalu setelah kita memilih template pembelajaran yang kita pakai, maka selanjutnya kita menulis judul dan deskripsi permainan yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ini. Dalam pembelajaran menggunakan WordWall ini, kita tulis judul dan deskripsi permainan sesuai keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita ketik semuanya sesuai template yang ada di WordWall ini. Kita isi semua, baik itu deskripsi, jenis permainan, atau mungkin karena ini menggunakan kuis, dalam pembuatannya bisa soal dan pilihan jawaban mana yang benar dan mana yang salah. Oke, sebelumnya kita klik dan ketik dulu dari kuis yang kita pakai, karena di sini saya menggunakan pembelajaran menggunakan kuis dari WordWall itu sendiri. Oke, kita tunggu. Oke, ketika sudah selesai sesuai dengan keinginan kita, kita bisa klik done atau selesai. Seperti itu. Dan kita bisa mencoba atau melihat konten dari permainan yang kita pakai. Bisa kita lihat caranya seperti apa, mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Oke, seperti itu cara pembuatan dari WordWall itu sendiri. Setelah pembuatan media pembelajaran Jumanji Adventure dan WordWall, selanjutnya sini saya akan menjelaskan bagaimana atau langkah-langkah dari permainan Jumanji Adventure ini. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan bagaimana atau langkah-langkah dari permainan Jumanji Adventure ini. Oke, kita langsung ya dari langkah-langkah bermain media pembelajaran menggunakan Adventure ini. Kita untuk yang pertama, guru mengorganisir peserta didik menjadi 4 kelompok. Yang kedua, guru mengatur penempatan kelas menjadi letter U. Selanjutnya, letakkan banner Jumanji Adventure di tengah-tengah. Untuk yang keempat, paparkan WordWall di LCD proyektor. Yang kelima, letakkan banner aturan bermain di papan. Yang keenam, persiapkan dadu di tengah banner Jumanji. Yang ketujuh, guru menjelaskan cara bermain Jumanji Adventure. Yang kedelapan, guru menjelaskan materi menggunakan banner materi. Selanjutnya, yang kesembilan, perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk menentukan kelompok yang akan memulai langkah terlebih dahulu. Selanjutnya, 4 peserta didik melakukan home pimpa, dan yang terakhir switch untuk siapa yang akan memulai bermain pertama. Untuk yang ke-11, setelah penentuan yang akan bermain pertama, maka langkah selanjutnya ialah melempar dadu. Yang ke-12, dadu dilempar menandakan permainan dimulai. Kemudian, guru mengatur waktu di handphone, yang mana setiap orang memiliki kesempatan 30 detik untuk melempar dadu dan 2 menit untuk bermain. Selanjutnya, setelah melempar dadu, maka penempatan orang tersebut akan menjadi penentu. Ia mendapat warna pink yang artinya pertanyaan, warna biru yang artinya ice breaking, warna kuning atau danger yang artinya mundur atau sesuai angka yang tertulis. Untuk yang ke-14, jika mendapatkan kartu pink menandakan pertanyaan, maka peserta didik yang memegang kartu tersebut dapat menunjuk teman kelompok lain untuk menjawab. Jika mendapat warna biru, peserta didik membacakan materi, dan jika mendapatkan kartu biru yang artinya ice breaking, maka peserta didik mengajak teman sekelasnya untuk ice breaking atau semacam bermain-main. Untuk yang ke-15, dalam proses menjawab pertanyaan dan materi, guru perlu memberikan penguatan untuk setiap jawaban. Untuk yang ke-16,
Setiap 4 orang tersebut masing-masing akan mendapatkan waktu 2 menit untuk bermain. Setelah semua bermain, maka akan digantikan dengan orang lain. Hal ini akan terus berlanjut. Untuk yang ke-17, waktu akan berhenti apabila peserta didik mendapat warna pink, kuning, dan biru, kecuali danger. Untuk yang 18, hal tersebut berulang kali sampai ada kelompok yang sampai pada kata Jumanji. Untuk yang ke-19, permainan akan berakhir ketika peserta didik ada yang bermain sampai dengan Jumanji. Seperti itu cara bermain menggunakan Jumanji Adventure.